Untuk paralel kedua, yaitu oleh Devitri Ramadila, dipersilakan untuk menyiapkan presentasinya. Oke, terima kasih Yogi. Selamat pagi semuanya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Devitri Ramadila, mahasiswi Bahasa dan Sastra Inggris dari Universitas Pendidikan Indonesia. Jadi, di kesempatan hari ini, saya bakal sharing nih sedikit mengenai gimana sih langkah awal untuk menjadi seorang public speaker. Jadi pertama kita harus tahu dulu nih, apa sih public speaking itu? Jadi public speaking itu merupakan suatu kegiatan di mana kita ingin menyampaikan suatu pesan atau informasi kepada audiens kita. Tapi audiensnya di sini tuh kayak relatif lebih besar gitu daripada audiens biasanya. Jadi public speaking itu biasanya tuh digunakannya di kayak public yang besar gitu, contohnya webinar atau meeting atau gimana. Terus kenapa public speaking itu penting? Kenapa public speaking itu penting? Jadi public speaking itu penting soalnya kalau kita bisa nih public speaking udah lancar, nah kita jadi bisa menyampaikan gagasan dan informasi kita dengan lebih baik gitu. Kita bisa nyampain informasi sesuai dengan audiens kita. Jadi informasi kita itu relevan kepada audiens. Dan kalau kita udah jadi pribadi yang percaya diri nih, karena kemampuan kita tuh kita rasa udah bisa. Nah, public speaking itu bisa bantu kita untuk memperbanyak relasi gitu. Kalau public speaking kita udah bagus, pasti orang-orang pada tertarik gitu untuk mungkin sekedar kenalan dengan kita, dan itu bisa banget membantu untuk memperluas networking kita. Oke, selanjutnya dalam public speaking itu ada 3 faktor yang bisa menentukan kesuksesan kita dalam melakukan public speaking. Nah, ini nih faktornya berdasarkan hasil studi oleh seorang profesor, yaitu Albert Mehrabian. Beliau adalah seorang profesor di bidang psikologi di UCLA, Amerika Serikat. Jadi di sini dia itu membagi faktor kesuksesan itu menjadi 3 faktor gitu. Yang pertama itu kita punya verbal, lalu kita juga punya visual, dan juga vokal. Apa sih yang visual, vokal, dan verbal itu? Kenapa di sini persentase visual tuh lebih besar gitu? Jadi visual ini sendiri itu maksudnya ketika kita berbicara itu kan fokus utama audiens itu adalah ya kita gitu, penampilan kita, dan gimana cara kita gimana cara kita menyampaikan informasi dari segi body language atau eye contact kita atau juga facial expression kita, apakah sesuai gitu dengan konteks yang sedang kita bawakan. Terus yang kedua, kita punya vokal. Di vokal ini persentasenya lumayan sih. Jadi kayak 38%. Di vokal ini faktornya itu maksudnya gimana cara kita mengucapkan kata-kata, pronunciation kita, intonasi kita, gimana kita ngatur tempo dan tone kita saat berbicara. Jadi di vokal ini lebih berfokus untuk gimana caranya kita menggunakan ekspresi suara yang tepat. Yang terakhir ini ada verbal. Verbal ini apa? Jadi verbal ini adalah cara kita menyusun kata. Jadi gimana cara kita menyampaikan materi supaya terdengar ringkas dan tidak bertele-tele. Dan ini sih lebih kayak ke teknisnya ya. Jadi faktor kesuksesan public speaking itu ada 3 ini, yaitu verbal, vokal, dan juga visual. Nah, seperti yang teman saya tadi jelaskan sedikit nih, jadi ketakutan terbesar manusia itu sebenarnya berdasarkan survei ini ya speak. Jadi banyak banget nih orang yang takut untuk ngomong di depan umum, dan ini alasannya tuh banyak gitu. Tapi berdasarkan sedikit survei kecil yang sudah saya lakukan gitu, jadi main reason-nya itu ya ini, ada takut salah, terus perasaan untuk takut ditertawakan, takut dipermalukan di depan publik, dan juga takut kritik. Sebenarnya untuk
mengatasi permasalahan ini bisa banget dengan melakukan metode yang akan saya jelaskan selanjutnya, yaitu metode 4P. Jadi yang pertama, sebelum kita memulai presentasi itu, kita kalau bisa bikin plan dulu, terus setelah plannya selesai, kita lanjutkan preparation kita, lalu kita mulai latihan, kita practice, dan terakhir kita performance. Jadi 4 tahapan ini tuh penting banget untuk kita lakukan sebelum kita memulai presentasi. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan lebih lanjut terkait 4P ini. Jadi plan. Apa sih yang kalian harus kalian ketahui? Apa yang harus kalian tulis? Apa yang harus kalian pikirkan dalam plan? Jadi yang pertama kita harus tahu apa sih tujuan kita melakukan public speaking. Terus kita juga harus tahu di mana dan kapan akan dilaksanakannya, terus siapa aja audiensnya. Kenapa kita butuh itu? Karena itu supaya kayak tolak ukur kita untuk membuat suatu materi gitu, agar materinya itu relevan ke audiens kita. Terus selanjutnya itu kita preparation. Di sini kita harus nyiapin topik dan materi yang tepat gitu. Jangan materi kita tentang perpajakan gitu, tapi yang kita kasih tuh anak SD, kan agak nggak nyambung. Jadi kita harus menyesuaikan materi kita dengan audiens kita. Dan yang kedua, kita selain menyiapkan materi, kita juga harus mempersiapkan mental kita sendiri. Jadi kita harus gimana caranya buang kayak pikiran-pikiran negatif supaya kita nggak begitu takut lagi gitu untuk melakukan presentasi di depan publik. Selanjutnya kita practice. Nah, practice ini kita bisa banyak banget caranya ya. Yang pertama itu kita bisa belajar dari menonton video-video pembicara ahli yang ada di internet. Mungkin bisa buka channel kayak TED Talks or something, dan ini membantu banget kalau kita emang yang agak bingung gitu loh, gimana sih sebenarnya saya harus berbicara di depan umum gitu, apa aja yang harus saya lakukan. Mungkin kalian bisa memilih pembicara di situ untuk dijadikan role model kalian deh. Nah, terus kita juga bisa latihan sendiri nih di depan cermin. Di sini jadi kita gimana kita bisa melakukan latihan untuk ekspresi wajah, intonasi kita gimana, kecepatan dan jeda saat kita berbicara. Jadi dalam latihan yang kalian lakukan di depan cermin atau mungkin sama teman kalian, kalian harus fokus untuk melakukan latihan terhadap ekspresi kalian. Selanjutnya itu yang terakhir performance. Jadi setelah materi kalian udah siap nih, dirasa udah siap, dan materi kalian juga udah siap, nah kalian tuh udah siap sebenarnya perform. Jadi udah aja gimana nanti aja pas udah performance. Pokoknya selama materi kalian tuh udah memenuhi konsep 6C, clear, concise, concrete, coherent, dan complete and correct. Jadi kalian tuh harus ngerasa udah kayak, oh udah deh kayaknya aku udah ngasih yang maksimal gitu. Jadi kalian udah harus ngerasa pokoknya bikin positive thought yang kalian pokoknya ngerasa udah bisa deh meyakinkan diri sendiri kalau kalian mampu gitu. Nah, sekian dari saya, cuman saya sedikit ingin memberi reminder kepada kalian kalau nobody is born as a speaker. Jadi kalian tuh gak perlu takut kalau kalian emang merasa, ih saya nggak bisa deh, saya nggak bakal bisa ngomong di depan publik, dan kalian tuh sebenarnya bisa kok, kalian cuman kurang latihan aja, kalian sebenarnya bisa, semua orang tuh bisa, karena semua orang nggak ada yang lahir langsung tiba-tiba jadi speaker. Jadi yang paling penting itu ya latihan dan persiapan. Oke. Sekian dari saya, terima kasih. Kalau ada pertanyaan boleh banget ditanya di question box atau pakai fitur raise hand, teman-teman. Wah, banyak nih pertanyaannya ternyata ya. Jadi yang pertama kita punya Zianisa. Zianisa boleh banget di open mic. Ya, oke. Terima kasih sebelumnya Bu Fitri. Di sini saya mau bertanya, terkadang kan dalam menentukan topik gitu atau judul untuk presentasi, kita, khusus saya pribadi gitu, sering menghadapi
kesulitan, kayak bingung apa ya kira-kira topik atau judul yang pas gitu, yang bisa membuat audiens tertarik. Nah, menurut kamu gimana sih cara mengatasi permasalahan tersebut? Sekian, terima kasih. Oke. Langsung saya jawab aja ya dulu. Jadi gimana cara menentukan judul dalam untuk presentasi ya, Janisa? Iya, betul. Oke, jadi menurut saya sendiri mungkin kalau emang lagi bingung banget untuk nentuin judul tuh bisa cari sumber-sumber relevan gitu loh. Kita jadi bisa baca-baca artikel gitu, mungkin baca-baca berita atau gimana, biar kita setidaknya punya kayak goals gitu loh. Jadi kita nggak bingung-bingung banget untuk nyari materi kita. Gimana? Udah menjawab? Oh iya. Terima kasih. Oke, sama-sama. Selanjutnya kita punya Salsabila. Boleh banget untuk on-mic. Oke, makasih Deh Fitri. Aku mau nanya, ini konteksnya mungkin kalau ngelakuin presentasi offline, kayak gimana nih kalau saat kita ngelakuin public speaking, misalnya presentasi, terus kita ngasih materi yang lumayan penting, terus kita lihat audiens itu kayak nggak mendengarkan dengan fokus gitu terhadap materi yang sedang kita sampaikan. Nah, untuk ngatasin hal itu tuh kayak gimana sih? Oke, jadi kalau kita udah ngeliat nih audiens kita kayak pada nggak fokus gitu, mungkin cara paling cepatnya itu kita bisa selipin sedikit humor gitu di presentasi kita. Jadi humor ini nanti bakalan kayak berguna sebagai attention grabber buat para audiens kita. Jadi mereka bakal setidaknya merasa kayak terhibur gitu. Jadi fokus mereka kembali ke kita. Gitu. Menjawabkah, Salsabila? Iya, menjawab banget. Makasih deh, Fitri. Iya, sama-sama. Dan terakhir kita punya pertanyaan dari Siti Marhama. Kak Siti, boleh? Baik, terima kasih. Mohon maaf, baik, terima kasih banyak atas kesempatannya. Saya izin bertanya. Jadi seringkali ketika kita sudah mempersiapkan presentasi kita dengan matang, namun sayangnya di tengah presentasi kita itu suka tiba-tiba blank ataupun suka lupa dengan materi yang akan kita sampaikan. Nah, terlebih ketika kita melihat audiens ataupun pendengar yang sebelumnya tidak pernah kita lihat ataupun kita kenal. Nah, menurut Mbak Devitri sendiri, bagaimana ya cara untuk mengatasinya? Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya. Jadi, kalau kita dirasa emang dari awal tuh bakalan gugup gitu, atau kita ngerasa, wah kayaknya saya bakalan takut ada kendala gitu, prepare aja. Jadi kalian tuh supaya nggak lupa mungkin bisa bikin notes ya. Notes-nya itu kayak bikin poin-poin gitu di kertas kecil untuk kalian bawa saat kalian berbicara. Jadi sebenarnya nggak apa-apa kalau emang mau bikin notes, tapi notes-nya kecil dan isinya cuma poin-poin aja supaya kita bisa setidaknya tahu gitu loh. Kita mau ngomong apa, abis ini kita ngomong apa, abis ini kita ngomong apa. Jadi kita juga lebih teratur dan nggak bakalan gampang lupa. Itu sih dari saya. Baik, terima kasih banyak atas jawabannya Mbak Devitri. Iya, terima kasih atas pertanyaannya. Apakah masih ada pertanyaan? Kalau tidak, sepertinya karena waktunya sudah mepet ya, saya akan lanjutkan kepada moderator. Baik, terima kasih Devitri sudah menyampaikan materinya.